Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sel volta. Jadi segera dipahami baik-baik ya. Jadi sel volta itu adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai. Jadi kan di dalam baterai kan ada zat kimianya. Nah, itu dia dari sel volta itu zat kimia yang ada di baterai bisa menghasilkan listrik. Zat kimia di baterai kan ada kayak karbon kan. Nah, itu bisa digunakan untuk energi listrik, bisa untuk remote, ya bisa untuk segala macam jam dinding dan lain-lain. Begitu juga aki. Di dalam aki itu ada cairannya, ada larutannya. Ada larutan kimia yang dimana dengan prinsip sel volta bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, itu dia tadi pengertian tentang sel volta. Selanjutnya di dalam sel volta itu ada istilah yang namanya elektroda. Elektroda itu apa sih? Elektroda adalah logam tempat terjadinya reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Di sel volta ini, elektroda itu ada dua jenis, yaitu anoda dan katoda. Kalau anoda bermuatan negatif, kalau katoda bermuatan positif. Jadi kalian selalu ingat aja, kalau anoda itu tempatnya reaksi oksidasi, kalau katoda tempatnya reaksi reduksi. Jadi biasanya ibu menghafalkannya AOX, anoda oksidasi, kalau katoda karet, katoda reduksi gitu. Selanjutnya yang pertama kita pelajari yaitu diagram sel volta. Di mana di diagram sel volta ini pasti bentuknya akan seperti ini ya. Jadi nanti ada elektrode yang anoda dan yang katoda dihubungkan dengan voltmeter. Lalu di tengah-tengahnya ada jembatan garam. Itu pasti. Jadi kalau kalian disuruh untuk membuat diagram sel volta harus lengkap seperti ini. Ada anodanya, ada katoda, ada voltmeter, ada jembatan garamnya. Seperti itu. Ya. Ingat ya, anoda untuk reaksi oksidasi, katoda untuk reaksi reduksi. Nah, di sini kita lihat contohnya. Jadi ada Fe. Nah, diikutin sama larutannya berarti larutan Fe2+. Cu berarti Cu2+. Nah, untuk arah aliran elektron itu dari oksidasi menuju reduksi. Dari anoda menuju katode. Jangan lupa salah elektron ya. Dari anoda ke katoda. Sementara untuk fungsi jembatan garam untuk menyeimbangkan jumlah kation dan anion dalam suatu larutan seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kedua reaksi dan notasi sel. Jadi di sini kalian bikin reaksi dan notasi selnya. Ingat kalau reaksi anoda elektronnya ada di sebelah kanan, sedangkan kalau katoda elektronnya di sebelah kiri. Nanti tinggal kalian ikutin, misalnya 2 plus berarti 2 elektron. Misalnya Cu punya plus ya berarti 1 elektron. Kalau misalnya Fe punya 3 plus berarti plus 3 elektron. Tergantung peletakannya, ingat. Anoda di sebelah kanan, katoda di sebelah kiri elektronnya. Nah, selanjutnya notasi sel. Ini gampang ya. Jadi kalian setelah bikin reaksi selnya, kalian tinggal ngikutin ox, lalu tanda kayak gini terus red ya. Yang kiri oksidasi, yang kanan reduksi. Selanjutnya deret volta. Nah, deret volta ini itu nanti akan bergantung kepada gambar diagram tadi. Jadi kalian bisa lihat dulu, semakin ke kiri semakin mengalami oksidasi, semakin ke kanan semakin mengalami reduksi ya. Jadi kita lihat yang tadi, kenapa kok Fe ada di anoda terus Cu ada di katoda. Nah, itu berdasarkan deret volta. Nah, kita lihat Cu ada di kanan, Fe ada di kiri. Ingat ya, anoda itu mengalami oksidasi, katoda mengalami reduksi. Seperti itu. Jadi jangan sampai tertukar. Dan selanjutnya yaitu potensial sel, E0 simbolnya. Jadi gampang banget, tinggal kalian kurangi aja. Rumusnya E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangin E0 oksidasi. E0 reduksi itu yang lebih besar E0-nya. Jangan sampai tertukar. Jadi E0 yang oksidasi yang lebih kecil. Nanti kita langsung ke contoh soalnya biar kalian lebih paham. Nah, jadi di soal diperlihatkan ada energi potensial Li dan juga Pb. Soal yang pertama yaitu suruh menentukan katoda dan anodanya.
Ini gampang, kalian bisa lihat di deret volta. Tapi kalau misalnya di deret volta kalian nggak hafal kan LI di sebelah mana, PB di sebelah mana, caranya itu gampang sekali ya. Tapi di sini Bu mau jelasin dulu. Contoh nih, kalau kita bisa lihat di deret volta, LI ada di sebelah kiri ya. Kalian bisa lihat di situ, PB di sebelah kanan. Ingat, yang di sebelah kiri itu yang anoda atau yang mengalami oksidasi. Sebelah kanannya itu yang mengalami reduksi atau sebagai katoda. Jadi jangan sampai tertukar. Yang kiri anoda, yang kanan lebih ke katoda. Nah, kalau misalnya kalian nggak hafal deret volta, kalian bisa lihat E0-nya, say. Jadi kita lihat Li E0-nya itu lebih negatif. Kalau lebih negatif itu kalau di deret bilangan kan di sebelah kiri. Berarti dia yang mengalami reaksi oksidasi atau sebagai anoda. Pokoknya kalian ingat aja garis bilangan. Kalau sebelah kiri kan lebih negatif, kalau sebelah kanan lebih positif. Yang lebih negatif itu sebagai anoda. Sedangkan PB itu kan lebih positif. Min 0,13 itu lebih besar daripada min 3,04. Makanya si PB itu sebagai katoda yang mengalami reaksi reduksi. Paham kan? Selanjutnya yang B soalnya mencari reaksi sel dan notasi. Ingat ya, berarti kita sudah tahu nih anoda itu si Li, sedangkan katoda itu si PB. Ya udah kita tinggal buat reaksinya yang tadi setelah Ibu jelasin. Kalau anoda atau yang mengalami reaksi oksidasi, elektronnya di kanan, tinggal kalian balik aja. Li menjadi Li plus plus elektron. Sedangkan katoda mengalami reaksi reduksi, elektronnya itu di sebelah kiri. Jadi tetap yang PB 2 plus plus 2 elektron menjadi PB. Kalian bisa lihat terus di layarnya seperti ini. Ya. Nah, tinggal kalian buat notasi selnya. Ox red. Iya, berarti tinggal yang oksidasi apa? Li menjadi Li plus. Sedangkan yang reduksi itu kan yang katoda, berarti PB2 plus menjadi PB. Kalian bisa cek di layar seperti ini. Semoga kalian paham ya. Itu PB2 plus ya. Mencari enol sel, gampang rumusnya enol red dikurangin enol oksidasi. Enol reduksi itu enol yang lebih besar atau yang lebih positif. Di sini siapa? Yang lebih positif adalah min 0,13. Berarti min 0,13 dikurangin enol oksidasinya min 3,04. Tinggal dihitung. Kalian pasti bisa kan cara ngitungnya? Nah, jangan lupa min sama min jadinya plus. Kalian bisa terus lihat di layar seperti berikut ini.
Selanjutnya adalah arah elektron. Ini gampang banget. Arah elektron tadi dari mana ke mana? Ya, dari anoda ke katoda. Ya udah, anodanya tadi siapa? Li ke Pb. Jadi itu. Jadi selalu ingat arah elektron itu dari anoda ke katoda. Nah, tinggal yang terakhir diagram sel volta. Jadi kalian menggambarkan diagram yang seperti tadi Bu jelaskan. Kalian harus buat 2 tabung, lalu harus ada anoda, katoda, dan jembatan garamnya. Jangan lupa arah elektronnya juga ditulis mana arah yang benar. Kalian bisa cek di video seperti berikut ini. Jadi kan kalian udah tahu nih, anodanya si Li, katodanya si Pb. Boleh bebas, anoda boleh di kiri, boleh di kanan, itu bebas gambarnya. Yang penting harus benar. Anoda si Li, katoda si Pb. Jangan lupa ada voltmeternya. Nah, seperti yang ada di video, kalian pasti bisa. Oke, yang berikut ini adalah untuk soal nomor 5 di ujian besok. Jadi tentang hukum Faraday 1. Rumusnya gampang, rumusnya cuma 1, W sama dengan EIT per 96500. Jadi nanti kalian ngitung-ngitung ya. Nah, di mana E itu adalah AR per N. Langsung aja kita hitung berikut ini. Nah, Ibu jelasin dulu untuk rumusnya. Jadi W sama dengan EIT per 96500. E-nya itu adalah AR per N. AR sudah ada di soal. N itu apa? Jumlah elektron. Lalu I itu arus listrik, T itu waktu dalam detik. W itu adalah massa atau berat logam yang mengendap. Langsung aja ke contoh biar kalian lebih paham. Jadi di sini ada proses elektrolisis larutan CuSO4. Nah, langsung aja yuk kita buat. Oke, diketahui di soal I itu arus listrik, dimana ada 100 ampere, lalu T itu waktunya 1 menit, kita jadikan detik, jadinya 60 detik. Nah, di sini yang diketahui ada larutan CuSO4 dan sudah Ibu uraikan Cu2+ plus SO4 2-. Nah, berarti bagaimana? Berarti ArCu itu 63,5 sudah ada di soal, dibagi jumlah elektronnya. Cu tadi ada 2+, berarti 2 elektron. Nah, berarti kalau nyari E nya AR per N 63,5 dibagi 2. Kalian bisa lihat di sini, langsung kita masukin aja ke soal. W sama dengan E kali I T per 96500. Nah, E nya kan rumusnya AR per N. Kita boleh hitung dulu 63,5 dibagi 2. Nah, itu sudah pelan-pelan banget Ibu ngejelasinnya. Semoga kalian paham. Yang penting kalian bisa ngitungnya. Ngitungnya coret-coret aja, disederhanakan. Nanti kalau hampir mendekati Ibu benarkan. I nya 100, lalu T nya 60. Masukin ya, per 96500. Tinggal dicoret-coret nolnya, sudah selesai. Itu hasil W dalam bentuk gram.